Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam semangat ya. Hari ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang fertilitas atau fertility dan konsepsi pada perilaku seksual manusia. Kami mahasiswa UPB semester 4 yang terdiri dari Bu Asuti Kurniasari, saya Maria, kemudian Ibu Erlina yang hari ini sedang berhalangan atau nama mungkin akan menyusul ya. Kemudian Pak Lindung Silalahi dan Pak Michael Rahel. Oke, kita mulai saja. Mungkin Pak Lindung bisa menjelaskan untuk selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Maria. Saya lanjutkan. Topik bahasan sebagaimana sudah disampaikan Ibu Maria menyangkut fertilitas. Fertilitas merujuk pada kemampuan seseorang untuk menghasilkan keturunan, melibatkan kemampuan sistem reproduksi untuk menghasilkan sel-sel generatif seperti spermatozoa pada pria dan ovum pada wanita. Fertilitas juga terkait dengan perilaku seksual karena hubungan seksual antara pasangan berkontribusi pada peluang konsepsi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas diantaranya adalah jenis kelamin. Umumnya wanita lebih sering mengalami ketidaksuburan karena beberapa memiliki rahim yang rapuh. Dan olahraga teratur dapat membantu persiapan sebelum program kehamilan. Yang kedua, usia. Wanita produktif untuk mengandung bayi adalah antara 15 hingga 49 tahun. Setelah itu, wanita mengalami menopause dan tidak bisa lagi mengandung. Yang ketiga, selibat permanen. Selibat permanen adalah masa di mana wanita tidak pernah melakukan hubungan seks sepanjang hidupnya. Dan ini efeknya adalah fertilitas dipengaruhi oleh faktor seperti pendidikan, status kerja, pendapatan, persepsi nilai anak, dan kematian bayi atau balita. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi juga status perkawinan. Pasangan yang menikah cenderung memiliki kesuburan lebih tinggi daripada yang belum menikah. Dan selanjutnya adalah faktor abstinensi sukarela. Beberapa pasangan memilih untuk tidak memiliki anak secara sukarela. Kemudian dua jenis pengukuran fertilitas. Yang pertama adalah pengukuran fertilitas tahunan atau disebut vital rates. Ya, vital rates mengukur jumlah kelahiran pada tahun tertentu dihubungkan dengan jumlah penduduk yang memiliki risiko untuk melahirkan pada tahun tersebut. Yang kedua, jenis pengukurannya adalah pengukuran fertilitas kumulatif. Ya, kumulatif dimaksud adalah menghitung total kelahiran hidup selama periode tertentu, biasanya dalam kelompok usia tertentu. Demikian, mungkin dilanjutkan teman yang lain. Baik, Silakan, terima kasih Pak kasih. Lindung. Mungkin Bu Astuti akan melanjutkan ya. Baik, terima kasih Pak Lindung dan Bunda Maria. Alat tes fertility. Ada beberapa alat tes ya. Yang pertama tes ovulasi, di mana alat tes ovulasi sudah banyak sekali dijual bebas, dan tes ini bisa mendeteksi lonjakan hormon luteinizing yang terjadi sebelum ovulasi. Selain itu, tes darah untuk progesteron juga hormon yang diproduksi setelah ovulasi juga dapat mendeteksi kapan ovulasi itu terjadi. Dokter mungkin juga memeriksa kadar hormon lain seperti prolaktin. Yang kedua, histerosalpingografi. Selama pemeriksaan histerosalpingografi, dokter menyuntikkan kontras sinar X ke dalam rahim agar bisa melihat gambar rahim dengan jelas. Tes ini juga bisa menunjukkan apakah ada cairan yang keluar dari rahim dan keluar dari saluran tuba. Jika ada tanda-tanda masalah, dokter akan melakukan evaluasi lebih lanjut. Kemudian pengujian cadangan ovarium. Pengujian ini membantu menentukan kualitas dan kuantitas sel telur untuk ovulasi. Wanita yang beresiko kekurangan pasokan sel telur mungkin perlu menjalani serangkaian
tes darah dan pencitraan ini. Biasanya tes ini diperlukan untuk wanita berusia di atas 35 tahun. Tes hormon juga bertujuan untuk memeriksa kadar hormon ovulasi serta hormon tiroid yang mengontrol proses reproduksi. Tes pencitraan, dokter juga biasanya melakukan USG untuk bagian panggul untuk mencari penyakit rahim atau tuba Fallopi. Terkadang dokter juga menggunakan sonohisterogram atau histeroskopi untuk melihat bagian dalam rahim secara mendetail. Laparoskopi adalah tindakan dengan membuat sayatan kecil di bawah pusar. Dokter kemudian memasukkan alat laparoskop yang dilengkapi dengan kamera untuk memeriksa saluran tuba, ovarium, dan rahim. Laparoskopi juga dapat mengidentifikasi endometriosis, jaringan parut, penyumbatan atau penyimpangan saluran tuba, dan masalah dengan ovarium dan rahim. Meskipun jarang dilakukan, laparoskopi bisa menjadi opsi pemeriksaan jika diperlukan. Dan pengujian genetik, tes ini juga membantu dokter mengidentifikasi perubahan pada gen yang mungkin menyebabkan infertilitas. Konsepsi adalah saat sel sperma bertemu dengan sel telur dan terjadi pembuahan. Proses ini juga terjadi di dalam tubuh wanita dan mengarah pada pembentukan embrio yang akan berkembang menjadi janin. Konsepsi biasanya juga terjadi selama masa ovulasi ketika sel telur dilepaskan dari ovarium dan siap untuk bertemu dengan sperma. Di mana proses konsepsinya, masuknya sperma, kemudian terjadi ovulasi, kemudian fertilasi dan implantasi. Dan untuk penjelasannya yaitu proses masuknya sperma dari awal mulanya proses konsepsi bermula dari sel sperma yang harus berpindah menuju sel telur. Sel sperma yang berasal dari ejakulasi tersebut akan membentuk selubung yang bisa melindunginya dari sifat asam vagina. Kemudian selubung yang akan mencair oleh enzim yang berasal dari kelenjar prostat setidaknya selama 20 menit. Sperma juga akan terus berjalan melewati lapisan lendir serviks yang menjaga pintu masuknya rahim. Kemudian bertemunya sperma dengan lendir serviks ini akan membantu sel sperma bisa hidup lebih lama. Jika sperma sudah berhasil masuk ke bagian rahim, perpindahan sperma tersebut akan didorong terus ke bagian saluran tuba. Silakan dilanjut. Oke, Pak Michael mungkin bisa melanjutkan. Ya, baik Bu. Saya lanjutkan untuk ovulasi. Jika sperma sudah sukses berpindah, proses konsepsi yang selanjutnya adalah ovulasi. Nah, hal ini bisa terjadi karena ovarium memiliki telur dalam kantung kecil, yaitu folikel. Yang kedua, beberapa minggu sebelum menstruasi, biasanya salah satu sel telur akan keluar dari dalam folikel atau dikenal dengan proses ovulasi. Setelah salah satu sel telur meninggalkan folikel, folikel akan ikut berkembang menjadi corpus luteum. Yang selanjutnya, saat folikel berkembang, sel telur yang tadi lepas akan bergerak menuju tuba Fallopi. Nah, sel telur yang berada di tuba Fallopi akan tinggal sekitar 24 jam hingga ada sperma yang membuahinya. Dan yang keempat, jika tidak ada sperma yang membuahi, sel telur akan bergerak menuju rahim, melepaskan lapisan yang ada di rahim dan hancur atau terjadilah menstruasi. Lanjut. Untuk fertilasi, jika ada sperma yang datang dan membuahi sel telur, maka proses konsepsi akan berlanjut ke fertilasi. Di tahap ini, sperma akan masuk ke saluran tuba Fallopi dan membuahi sel telur sehingga tidak ada sperma lainnya yang bisa masuk. Di proses inilah jenis kelamin bayi ikut ditetapkan. Jika terdapat kromosom X di sperma, maka jenis kelamin sang bayi akan menjadi perempuan.
Namun jika kromosom Y yang ada di sperma, maka sang bayi akan berjenis kelamin laki-laki. Implantasinya, yang pertama, setelah berhasil dibuahi proses konsepsi selanjutnya adalah implantasi. Sel telur akan membelah dengan cepat selama kurun waktu 24 jam setelah dibuahi. Yang kedua, lalu sel telur akan terus tinggal di tuba Fallopi selama 3-4 hari ke depan. Kemudian terjadilah implantasi atau penempelan sel-sel yang terbelah kepada lapisan rahim. Yang ketiga, pada proses implantasi, biasanya lapisan rahim menjadi lebih tebal dan dapat menyebabkan bercak pendarahan selama 1 atau 2 hari. Yang keempat, dalam waktu 3 minggu ke depan, sel-sel tersebut akan tumbuh secara perlahan dan membentuk janin yang akan mengalami perkembangan sampai proses melahirkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsepsi seksual, yang pertama adalah aspek biologi. Faktor ini melibatkan anatomi dan fisiologi, sistem seksual dan reproduksi, perubahan hormon, kesehatan fisik, dan kondisi tubuh dapat mempengaruhi konsepsi seksual. Aspek yang kedua, aspek psikologi. Psikologi memandang seksualitas sebagai suatu konsep yang kompleks. Faktor-faktor psikologis meliputi perasaan, pikiran, fantasi, dan keinginan. Selain itu, identitas seksual juga merupakan bagian dari aspek psikologis yang mempengaruhi konsepsi seksual. Aspek sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya juga berperan penting. Norma-norma, nilai-nilai, dan pandangan masyarakat terhadap seksualitas mempengaruhi bagaimana seseorang memahami dan mengalami konsepsi seksual. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsepsi seksual yang selanjutnya adalah aspek spiritual. Beberapa orang menghubungkan seksual dengan dimensi spiritual, nilai-nilai agama, dan keyakinan pribadi dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku seksual. Hubungan intim, kualitas hubungan intim dengan pasangan juga memainkan peran. Komunikasi, kepercayaan, dan keintiman emosional yang mempengaruhi konsepsi seksual. Pendidikan seksual mempengaruhi persepsi, perilaku seksual seseorang. Pendidikan seksual yang baik dapat membantu individu memahami konsepsi seksual dengan lebih baik. Baik, mungkin bisa dilanjutkan Opung, bisa untuk Pak Lindung, maaf Pak Lindung ya, untuk selanjutnya tentang perilaku seksual. Oke. Mati ya. Mungkin Pak Lindung bisa melanjutkan. Ya, maaf. Ya, Oke. maaf. Perilaku seksual. Perilaku seksual melibatkan interaksi antara individu dengan pasangan seksualnya. Ini mencakup preferensi seksual, orientasi seksual, perasaan romantis, dorongan seksual, dan pola pikir terkait dengan seksualitas. Perilaku seksual memainkan peran penting dalam mencapai konsepsi dan mempengaruhi fertilitas. Hubungan antara fertilisasi dan perilaku seksual itu akan terjadi kompleksitas dan melibatkan sejumlah faktor, baik fisik maupun psikologis. Di sini antara kesehatan dan reproduksi antara hubungan intim laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah hasrat seksual dan fertilitas. Yang kedua motivasi reproduksi. Yang ketiga stres dan kesehatan reproduksi. Yang keempat kualitas hubungan dan perilaku seksual.
kelima, kondisi lingkungan dan sosial, dan keenam adalah pendidikan seksual. Baik, mungkin bisa dilanjutkan dengan Bu Astuti. Bentar. Oke. Studi kasus yang pertama, pengaruh fertilitas dan konsepsi pada perilaku seksual. Ana 30 tahun dan David 32 tahun adalah pasangan yang telah menikah selama 5 tahun dan memiliki keinginan untuk memiliki anak. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang siklus menstruasi dan konsepsi, dan telah mencoba untuk hamil selama beberapa bulan tanpa keberhasilan. Di bawah ini adalah beberapa aspek dari studi kasus mereka. Yang pertama, pengetahuan tentang fertilitas dan konsepsi. Ana dan David memiliki pemahaman yang baik tentang siklus menstruasi dan konsepsi. Mereka juga mengetahui bahwa ovulasi terjadi sekitar pertengahan siklus menstruasi Ana, dan bahwa peluang hamil lebih tinggi selama periode ini. Yang kedua, motivasi reproduksi. Keduanya sangat ingin memiliki anak dan telah memutuskan untuk meningkatkan frekuensi hubungan seksual. Mereka selama periode ovulasi anak untuk meningkatkan peluang hamil. Kualitas hubungan juga, meskipun mereka berkomunikasi dengan baik tentang keinginan mereka untuk memiliki anak, tekanan untuk hamil telah mempengaruhi kualitas hubungan mereka. Ana dan David mungkin merasa tertekan dan khawatir bahwa ketidakberhasilan untuk hamil akan merusak hubungan mereka. Penggunaan metode kontrasepsi. Sebelum mereka memutuskan untuk berusaha hamil, Ana dan David menggunakan metode kontrasepsi untuk mengontrol kehamilan. Setelah memutuskan untuk memulai keluarga, mereka menghentikan penggunaan metode kontrasepsi dan berusaha untuk hamil secara alami. Mereka juga sudah melakukan konsultasi dengan ahli kesehatan reproduksi. Setelah beberapa bulan mencoba hamil tanpa keberhasilan, Ana dan David juga memutuskan untuk berkonsultasi dengan ahli kesehatan reproduksi. Ahli kesehatan merekomendasikan tes kesuburan untuk keduanya dan memberikan saran tentang langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk meningkatkan peluang hamil. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana pengetahuan tentang fertilitas dan konsepsi dapat mempengaruhi perilaku seksual dan keputusan reproduksi pasangan. Meskipun memiliki pengetahuan yang baik tentang proses konsepsi, namun tekanan emosional dan stres dapat juga mempengaruhi hubungan mereka dan menimbulkan tantangan tambahan dalam perjalanan mereka untuk menjadi orang tua. Oke, baik. Terima kasih buat. Oke. Terima kasih. Oke. Silakan Bunda Maria. Ya, oke. Saya akan lanjutkan untuk studi kasus yang kedua ya. Ini bertolak belakang dengan yang kasus pertama. Yang studi kasus kedua itu Emily dan suaminya yang menikah selama 5 tahun dan berusaha memiliki anak tanpa keberhasilan. Ya, mereka telah berkonsultasi dengan dokter kandungan mengetahui bahwa Emily mengalami masalah kesuburan. Nah, hal ini juga berpengaruh pada infertilitas pada perilaku seksual. Ya, yang kita bahas pada materi kali ini adalah apakah pengaruhnya terhadap perilaku seksual dari fertility dan konsepsi itu sendiri ya. Jadi pengaruhnya mereka mengalami stres secara emosional. Kemudian pola hubungan mereka itu merasa tertekan dan meningkatkan frekuensi hubungan seksual mereka dalam upaya untuk hamil. Namun tekanan tersebut dapat menyebabkan perasaan stres dan cemas. Nah, bagaimana pengelolaan dampak dari infertilitas sendiri? Itu bisa kita lakukan dengan dukungan psikologis ya. Mungkin membutuhkan dukungan psikologis dan emosional dengan konseling atau membantu mereka mengatasi stres ya. Kemudian komunikasi yang terbuka. Ini adalah komunikasi antar pasangan ya. Jadi intra pasangan maksud saya. Mereka tentang perasaan mereka, kejujuran mereka. Kemudian hal ini juga berdampak pada kehidupan seksual mereka. Komunikasi yang baik sangat membantu mereka dengan mereka merasa didengar dan dapat didukung oleh satu sama lain. Kemudian ada eksplorasi alternatif apa itu? Jadi mereka bisa menjelajah alternatif seperti adopsi atau donor sperma atau telur sebagai pilihan untuk memulai dan memperluas keluarga mereka. Tapi ini mungkin akan berdampak apakah berpengaruh dengan budaya mereka ya. Apakah berpengaruh dengan atau efeknya dari lingkungan sekitar atau budaya mereka memperbolehkan atau enggak atau kepercayaan mereka. Mungkin ini juga perlu dipertimbangkan. Kemudian dari kesimpulan studi kasus tersebut, bahwa menggambarkan bagaimana infertilitas dapat mempengaruhi perilaku seksual dan dinamika hubungan pasangan.
diagnosis infertilitas dapat menyebabkan stres emosional yang signifikan dan mempengaruhi hasil seksual serta keintiman antara pasangan. Jadi pengelolaan dampak infertilitas melibatkan dukungan psikologis, komunikasi terbuka, dan eksplorasi alternatif untuk memenuhi keinginan mereka untuk memiliki anak. Nah, dari apa yang dijelaskan oleh Pak Lindung, Bu Astuti, Pak Michael, dan saya, dengan demikian penting bagi individu untuk memiliki pemahaman yang baik tentang fertilitas dan konsepsi dalam konteks perilaku seksual. Karena bagaimanapun juga fertilitas dan konsepsi, pengetahuan tentang itu pasti mempengaruhi perilaku seksual manusia. Agar manusia itu sendiri dapat membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab tentang reproduksi dan kesehatan seksual. Oke, ini beberapa sources yang kami ambil dari buku-buku ini. Baik, terima kasih untuk Bu Astuti, Mbak Lindung, dan Michael. Kami satu kelompok kompak pagi hari ini. Oke, kita berjumpa lagi mungkin di mata kuliah selanjutnya, di materi-materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Pagi. Selamat pagi.